Dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center Radio JC 107.7 FM, suara peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC, apa kabar? Semoga di siang hari ini walaupun cuacanya terik ya, dan mengundang semilir-semilir angin gitu ya, yang membuat semakin enak tidur. Iya. Kalau bahasa ininya jam-jam rawan ini. Yeah. Jam segini tuh jam-jam rawan daerah siaran. Mudah-mudahan di jam rawan ini tidak menjadi horor gitu ya. Sehingga banyak yang aktif hari ini di tayang kali ini. Dan tentunya hari ini di program Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati kita akan bahas seputar meningkatkan karakter jujur pada anak. Nah tentunya Bunda, Ayah hari ini bersama Umi Anik akan dibahas, akan di-sharingkan tentang bagaimana meningkatkan kejujuran pada anak. Sebelum kita berlanjut kepada materi atau obrolan yang lebih dalam, Dara akan sapa terlebih dahulu Umi Anik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dara. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat nih? Alhamdulillah sehat. Semakin gede. Semakin apa? Gede. Pandemi, Mbak. Masya Allah, semakin subur ya. Subur, ya, subhanallah. Semakin sehat. Oke, Umi silakan menyapa Mitra JC. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JIC yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin. Pada Amin. kesempatan siang hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang sebuah tema. Yang tema ini sebenarnya mudah tetapi sulit untuk dipraktekkan ya Mbak Dara ya. Itu bagaimana kita meningkatkan sikap jujur pada anak. Tentunya kalau jujur pada anak, sebelumnya kita harus jujur dulu pada diri sendiri ya Mbak Dara ya. Iya, betul. Dan insya Allah tema hari ini adalah tema kejujuran, meningkatkan kejujuran baik di rumah ataupun di sekolah, yang tentunya dari dampak kejujuran ini akan meningkatkan peradaban. Nah, untuk meningkatkan peradaban di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya, serta mengangkat harkat martabat serta mengangkat izul ihsan supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar amanah di dalam menjalankan khalifatullah ya Mbak ya. Iya, betul. Itu. Oke, Mitra JC yang saat ini sedang berselancar di media sosial bisa meluncur ke Facebook Radio JC dan boleh bertanya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk share link atau tayangan ini. Dan tentunya buat Mitra JC yang sedang stay tune di 107.7 FM bisa bergabung di 08 13 1777 3396. Dan pembahasan kita hari ini mengenai kejujuran pada anak. Yes, Mbak. Iya. Umi, sebenarnya kata jujur itu makna yang sebenarnya itu seperti apa sih, Mi? Ya, sebenarnya jujur ini adalah sebuah perilaku ya Mbak ya. Lebih kepada perilaku ya. Pada perilaku, sikap. Bagaimana seseorang itu mampu berkata apa adanya, sesuai dengan apa yang dia lakukan, tidak berpura-pura, sesuai apa yang dia ucapkan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ini ciri khas dari karakter jujur. Jadi niatnya bersih, tujuannya bersih, dan insya Allah biasanya akan menghasilkan hal-hal yang bersih pula. Nah ini, jadi kejujuran itu sebenarnya lebih kepada perilaku ya, perilaku yang menguntungkan bagi siapa? Bagi semua pihak, baik diri sendiri maupun orang lain, Mbak Dara ya. Jadi perilaku yang apa adanya. Ya, apa adanya. Bukan ada apanya ya. Jadi lebih kepada mengikuti suara hati ya. Karena pada dasarnya suara hati itu selalu membawa ke dalam kebaikan.
Ya. Kalau sudah tercampur dengan faktor-faktor lain, itu biasanya sudah bukan suara hati, tetapi suara akal dan pikiran. Kadang suara akal dan pikiran apa ya namanya, suka menjerumuskan gitu ya. Betul, tergantung apa yang dia baca, apa yang dia dengar, dan apa yang dia mendengar bisikan dari orang lain, dan itu akan mempengaruhi perilakunya. Maka insya Allah hati nurani ini biasanya akan berkata kejujuran. Oke, Mi, kalau bicara tentang kejujuran, kalau kejujuran itu ada tingkatannya nggak sih? Ya, sebenarnya kalau menurut Imam Ghazali itu jujur itu kan ada tingkatannya, Mbak ya. Kenapa sih kok kita harus membahas masalah jujur ini ya, Mbak Dara ya? Karena pada saat ini itu kejujuran itu sangat mahal sekali harganya. Krisis ya. Krisis kejujuran. Maka dalam sebuah negara itu, ambruknya sebuah negara, bangunan sebuah negara itu karena adanya ketidakjujuran para pengelola negara atau para abdi negara, begitupun pula masyarakat. Maka tidak ada kejujuran di antara semua pihak, itulah yang akan membuat bangunan itu ambruk. Misalnya dengan ketidakjujuran timbul pencurian, timbul korupsi, amanah-amanah yang tidak tersampaikan, sehingga membuat bangunan-bangunan ini akan hancur dari sebenarnya ketidakjujuran itu sendiri. Tidak jujur dalam mengelola keuangan, nah itu akan menghancurkan setiap lini sendi-sendi di dalam organisasi tersebut. Nah, maka luar biasa kejujuran ini memang sebuah kata-kata yang memang terdiri dari 5 huruf. Ya. JUJUR. Ya, JUJUR ya. 5 huruf dan sederhana sekali, gampang sekali diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Ya. Banyak kemerosotan moral ini juga terjadi dari ketidakjujuran. Misal terjadi perzinahan, berarti kan juga berasal dari ketidakjujuran. Ya. Terjadi percekcokan berasal juga dari ketidakjujuran. Ya. Bahkan antara suami istri pun sering terjadi ketidaksepahaman dalam sebuah rumah tangga, itu biasanya berawal dari ketidakjujuran. Oke. Jadi harmonisnya rumah tangga pun berawal dari kejujuran. Berawal dari kejujuran. Jika diawalin dengan kejujuran segala sesuatunya, maka insya Allah kita akan mencapai goal yang kita harapkan bersama. Visi misi di dalam keluarga, visi misi di dalam sebuah organisasi itu akan tercapai. Bangunan keluarga itu harus mempunyai visi misi, seperti itu ya. Visi misinya apa nih? Tapi kalau ketika sudah kita komitmen dengan visi misi yang ada, pasangan saja bisa cekcok, apalagi sebuah organisasi yang tidak ada ikatannya, maka tidak ada ikatan antara dunia dan akhirat, maka ya gampang sekali akan terjadi pengeroposan dan kehancuran jika memang tidak didasari dengan rasa kejujuran. Ya. Kalau mau dilihat dari tingkatannya, Mbak Dara, menurut Imam Ghazali ini rahimallah ya, membagi kejujuran itu ada 6. Ya, ada 6. Di antaranya yang pertama adalah jujur karena lisannya dulu. Jujur lisan saja itu baru tingkatan yang pertama. Baru tingkatan yang pertama. Iya, jadi tingkatan yang pertama. Ya? Lisan saja. Jadi dia memang mengatakan memang ya yang terjadi, yang seharusnya lisan dia katakan, itu baru tingkatan yang pertama. Tapi kalau sudah ada niat, tingkatan yang kedua adalah jujur di dalam niat dan kehendak. Jadi sebelum dia bersikap, niatnya sudah lurus, diawali dengan kejujuran, ini masuk tingkatan yang kedua. Jadi lebih naik sedikit grade-nya ya dibanding dengan yang pertama yang hanya cuman ya berkata jujur. Jadi berkata jujur itu kalau mungkin kita memahami ya saya ngomong apa adanya saja. Ternyata ngomong apa adanya saja itu memang baik, tetapi kalau menurut Imam Ghazali itu baru tingkatan yang pertama. Oke, baru tingkatan yang pertama. Nah, kalau tingkatan yang kedua dasarin dengan niat. Dasarin dengan niat, karena innamal a'malu binniyat ya Mbak ya. Iya. Maka
jujur di dalam niat dan kehendak. Sehingga maka di sini akan timbul ikhlas, ya, akan timbul ikhlas kalau sudah ada niat untuk jujur. Maka apapun yang kita lakukan adalah ikhlas, ya. Kalau sudah niat, sudah jujur, timbulnya keikhlasannya. Ikhlas bahwa tidak ada yang apa ya, seseorang yang dapat mengubah segala sesuatu kan kecuali Allah kan, gitu Mbak ya. Maka itu dasarin dengan niat. Yang ketiga ini jujur di dalam azam. Itu saya berazam, jadi niat juga tidak cukup kalau cuma niat, harus ada azam, jadi niat yang sangat kuat. Perbedaan antara niat dengan azam? Jadi kalau niat ya cuma niat saja, ya oke aku mau berjalan di sana, mungkin dengan kesungguhan yang belum 100%, yang belum ditopang dengan proses yang sempurna, proses dengan segala kekuatan. Tapi kalau dengan azam yang sangat kuat, yaitu dia akan mencapai niat itu dengan segala proses yang dia lakukan dengan kekuatan, baik kekuatan fisik, kekuatan hati, dan seluruh kekuatan psikologinya dan mental, moral, itu dia akan powerful kalau orang sekarang gitu Mbak ya. Setelah jujur dalam lisan, terus diikutin dengan niat pun dengan azam, maka ditambah lagi yang ketingkatan yang keempat ini adalah menunaikan azam tersebut. Ya, jadi tidak hanya niat saja, niat punya azam, tetapi tunaikan. Itu karakter jujur itu, tunaikan gitu. Kita punya niat, cuma niat saja, tidak ditunaikan, artinya juga kita tidak jujur itu sebenarnya. Tidak jujur, jadi mencari-cari alasan supaya kita terhindar dari apa yang sudah kita niatkan. Kalau sudah niat ya laksanakan. Laksanakan. Jadi menunaikan azam dengan niat yang sangat kuat. Tingkatan yang kelima, selain melaksanakan, dia juga kejujuran ini tingkatan yang kelima dibarengin dengan amal, ya, dengan amal ya, kesungguh-sungguhan beramal, sehingga amalan itu menampakkan sesuatu yang ada di dalam batinnya. Jadi batinnya sudah niatnya kuat, lisannya diucapkan, niatnya kuat, berazam dengan sangat sungguh-sungguh, selanjutnya dipraktekkan, diamalkan. Nah, yang terakhir ya jujur ini paling tinggi tingkatannya ya menjadi makhluk yang paling mulia. Tingkatan yang paling tinggi ya, menjadi makhluk yang mulia. Paling mulia dalam menegakkan agama. Jadi lebih ke dalam bagaimana kejujuran itu tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri atau kebutuhan keluarga, tetapi lebih ke dalam menegakkan ilmu agama, lebih menegakkan kepada syariat agama. Seperti itu Mbak Lala. Jadi ada 6 tingkatan Mitra Desi dalam kejujuran itu. Yang pertama tadi lisan, yang kedua lisan dan niat, dan yang ketiga itu azam, ya, menguatkan azam. Yang keempat adalah menunaikan azam, dan kelima ini diiringi dengan amal. Dengan amal. Ya. Selanjutnya adalah yang keenam ya. Lebih kepada keagamaan. Nah, jadi tidak hanya jujur, tidak hanya kepada untuk kepentingan kita saja, tapi bagaimana kita sudah mulai memikirkan tentang bagaimana agama kita berjalan dengan baik. Karena tujuan kehidupan itu ya adalah menghadap kepada Allah. Ini versi Imam Ghazali. Ini versi Imam Ghazali. Versi Imam Ghazali. Ada versi lainnya Mi? Atau kita cukup sampai di versi? Mungkin kalau kita mau melihat tentang kejujuran menurut versi-versi Imam Ghazali atau versi-versi yang lain, di dalam standar pendidikan pun Mbak Dara, karakter jujur ini menjadi salah satu pelajar Pancasila ya. Jadi saat ini kan tahun 2021 ya. Pak Nadiem ini kan sering menyebutkan tentang
kita harus menciptakan karakter Pancasila, menciptakan pelajar Pancasila. Di antaranya karakter-karakter itu adalah karakter jujur. Karena yang diminta di dalam kehidupan ini adalah kejujuran. Anak boleh bernilai tinggi, tetapi jika tidak didasarin dengan, tidak diawali dengan kejujuran, maka ketika dia sudah masuk ke dalam dunia masyarakat, jika tidak diawali dengan kejujuran ketika di sekolah, maka lebih dia sering melakukan tindakan-tindakan yang memang tidak diridhoi oleh Allah, seperti korupsi dan lain-lain. Maka Pak Nadiem sangat menganjurkan guru, yuk orang tua, yuk kita ciptakan karakter jujur pada anak-anak kita. Jadi memang harus kejujuran ini adalah bisa dikatakan nomor satu ya? Iya Mbak Dara, jujur ini nomor satu. Karena bangunan tadi akan runtuh jika tidak ada kejujuran. Tidak ada orang yang mau dibohongin. Iya kan? Aku nggak mau juga dibohongin. Begitu pula kita tidak mau kita dibohongin. Maka jangan pernah kita membohongi orang lain. Apalagi membohongi agama kita. Iya. Jadi kejujuran ini sebenarnya bukan hanya di sekolah ya Mi ya? Iya. Bukan hanya di rumah, tapi di seluruh kehidupan kita. Iya, dalam segala lini kehidupan. Ini harus kita awali dengan jujur. Saat ini mungkin contoh-contoh kejujuran itu sangat rendah sekali ya, minim sekali. Sehingga kalau bisa kita flashback ke belakang dalam sehari saja, berapa kali lidah kita sudah terpeleset untuk berbohong ya tanpa kita sadari. Tetapi ternyata kebohongan itu justru akan menghancurkan diri kita. Kebohongan yang pertama akan menuntut kebohongan-kebohongan yang berikutnya. Oke, kalau ada bohong satu pasti akan ada bohong kedua gitu ya. Nah, itu tuntutan pasti ya. Kenapa? Karena kalau sudah bohong pasti kita akan melakukan apa supaya orang itu percaya dengan kebohongan kita. Maka kebohongan akan menuntut kebohongan yang lain. Oke. Nah, tadi tentang tingkat kejujuran, kemudian indikator model kejujuran ini. Iya Mbak Dara ya. Upaya kita ya sebagai guru, bagaimana supaya anak-anak ini bisa jujur, itu banyak sekali. Nah, apa sih yang dilakukan oleh SDS Kasihananda dalam meningkatkan kejujuran diri anak gitu? Iya. Jadi kejujuran ini adalah moral Islam ya pada dasarnya. Nilai kejujuran ini nilai-nilai religius yang memang tidak bisa kita hilangkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, indikator dari penanaman sikap karakter jujur itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Misalnya, kita bikin kantin kejujuran kalau di sekolah. Kantin kejujuran. Seperti apa tuh? Jadi kantin kejujuran itu Mbak Dara, kita menyediakan makanan, anak-anak membayar sendiri, mengambil kembalian sendiri. Itu nanti kita cek, benar nggak, jujur nggak. Di dalam satu kelas punya pojok kantin kejujuran sendiri. Anak-anak melayani dirinya sendiri, membayar makanannya sendiri, mengambil kembaliannya sendiri. Nah, itu sebenarnya perlu kita latih. Mungkin nggak usah banyak sebagai guru, tetapi kita punya sebagai sarana bagaimana melatihnya, bagaimana melatih anak ini. Atau kalau orang tua bisa melakukan, ini ada uang jajan, silahkan diambil, tetapi bikin laporannya, uangnya berapa. Boleh itu kita lakukan. Untuk apa? Supaya kita menjalankan sikap jujur di rumah. Bukan karena hitung-hitungan ya Mi? Bukan ya. Kadang ada orang yang apa, ini sama anak sendiri hitung-hitungan misalnya. Iya, itu justru kalau emang kita mengajarkan hitung-hitungan itu lebih baik kepada anak kita ya. Berhitung ya. Berhitung supaya anak kita juga tidak boros, karena boros itu juga pengaruh dari setan kan ya. Nah, maka ya
kalau ada ini orang tua hitung-hitungan, memang justru aku mengajarin kamu untuk berhitung, nggak masalah itu kita jawab seperti itu. Selanjutnya selain kita mengajarkan tadi, mengajarkan sikap kejujuran, itu juga harus ada sarana prasarananya. Sarana prasarana tadi gitu, kalau di sekolah kita bikin kantin kejujuran, di rumah silahkan membuat mungkin jujur di dalam melaksanakan membantu pekerjaan rumah tangga, bisa anak-anak kita lakukan. Jujur dalam menghitung keuangan, itu bisa kita lakukan. Menyediakan kotak saran dan pengaduan, itu juga bisa kejujuran. Oke, sarannya apa nih, pengaduannya apa nih, itu juga bisa untuk melakukan melatih anak-anak untuk bersikap jujur dengan dirinya dan dengan orang lain. Misalnya juga mencontek, nah, bisa juga ya, larangan mencontek. Kalau di mana negara-negara lain itu ada juga, kemarin itu saya lihat anak-anak dipakein sebuah tutup seperti ini ya, supaya dia tidak mencontek temannya gitu kan. Tetapi dalam karakter Islam itu mungkin itu tidak seperti itulah. Kepala nggak usah ditutupin seperti itu. Kenapa? Karena yang ditutupin adalah hatinya. Bagaimana dia tidak usah mencontek atau menukar jawaban dengan teman-temannya. Cukup kita bina dengan kepercayaan diri dan bagaimana melatih kejujuran. Selanjutnya transparansi keuangan dalam keluarga, transparansi keuangan dalam kelas, itu bisa kita atur, bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, Mbak Dara. Misalnya sebagai bendahara berapa uang yang masuk, kita ajarkan uang masuk, uang keluar, itu perlu. Saldo, debit, kredit, itu perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tuh melek finansial dari mulai kecil. Jadi, dan itu adalah melatih kecerdasan, Mbak Dara. Mungkin kalau beberapa orang tuh mengatakan, kamu hitung-hitungan, tidak, kita melatih kecerdasan finansial. Dan itu sangat penting. Selain kecerdasan finansial, dia juga berlatih untuk jujur secara finansial. Karena finansial inilah yang biasanya menggiring seseorang kepada berlaku tidak jujur. Iya. Ya, Maka karena tuntutan ekonomi ya. Maka marilah kita bersama-sama untuk mengajarkan kecerdasan finansial kepada anak-anak kita dan dilandasin dengan kejujuran. Ya, jadi itu tadi tentang indikator model kejujuran dan berlanjut ke tujuan perilaku jujur nih. Iya Mbak Dara ya. Perilaku jujur ini yaitu meningkatkan sikap religius ya. Lebih kepada itu. Jadi mari kita satukan persepsi, satukan pemikiran kita bahwa mengajarkan sikap jujur ini bahwa semata-mata adalah meningkatkan sikap religius kepada anak-anak kita. Karena kalau anak-anak kita ini takutnya dengan Allah, maka dimanapun dia akan bersikap jujur. Tetapi kalau hanya takut dengan hukum, dengan hukum atau dengan objek tertentu, misal mamanya, papanya, maka di saat mereka tidak ada atau undang-undang tidak berlaku, maka kejujuran akan hilang pada dirinya. Jadi kuncinya keimanan ya, Mi? Keimanan. Kuncinya adalah keimanan untuk meningkatkan tingkat religius kepada anak, kepada peserta didik jika memang kita guru. Tujuannya. Kalau perilaku tidak jujur itu muncul, maka anak-anak akan cepat berbuat kecurangan, ya, curang dalam segala hal. Maka bisa jadi tujuan kita untuk mengajarkan kejujuran ini adalah mempersempit atau bahkan menghilangkan sikap kecurangan pada anak-anak kita. Mempersempit Sikap kecurangan, karena diakuin atau tidak, setiap manusia itu pasti akan timbul, curang itu akan muncul. Maka jika kita melatih
anak-anak sedari dini dengan kejujuran, maka kecurangan-kecurangan itu munculnya akan kecil dibanding dengan kita tidak mengajarkan kejujuran pada anak-anak. Dengan harapan jika kita mengajarkan kejujuran, curang itu tidak muncul, dengan harapan seperti itu. Nah, untuk metodenya sendiri gimana nih untuk baik di sekolah gitu ya, ataupun guru bersinergi dengan orang tua di rumah, bagaimana anak tuh bisa memiliki karakter jujur? Banyak sekali Mbak Dara, bagaimana kita membentuk anak-anak itu untuk berkarakter jujur. Yang pertama itu keteladanan, ya pasti ya, karena faktor keteladanan itu adalah contoh role model. Kalau role modelnya nggak jujur, gimana kita mau ngomong jujur? Ya, Mbak. Kalau seandainya mamanya bilang nggak jujur, bagaimana anak akan jujur? Nah, maka faktor yang pertama ini adalah tunjukkan keteladanan. Baik guru, saya juga di SDS Kasih Ananda selalu memberikan keteladanan kepada anak-anak untuk berkata jujur. Jika memang guru di dalam mengajarkan ini terkadang mempunyai kesalahan, maka berkata jujur dengan meminta maaf. Ini termasuk karakter-karakter yang memang harus kita jalankan. Jujur, tunjukkan keteladanan, artinya kita patut ditiru. Sikap kita bisa ditiru, sikap kita bisa dicontoh, bahwa memang ibu ini mempunyai teladan, memberikan teladan yang sangat kuat di dalam kejujuran. Maksudnya apa nih? Bisa dengan menjalankan sholat tepat waktu, bisa juga memberikan nilai kepada siswa sesuai dengan daya analisanya. Jangan sampai kita memberikan nilai kepada siswa terlihat dari subjektivitasnya. Kalau anaknya si A atau karena si A dekat dengan guru, maka diberikan nilai yang tinggi. Maka dari situ saja anak-anak kita cerdas, orang tua cerdas, maka dia bisa menilai ini guru jujur atau tidak dari hanya sekedar memberikan penilaian ya? Penilaian di rapot, penilaian harian. Itu kita belum bicara finansial ya, hanya memberikan nilai saja itu sudah kelihatan bahwa dia jujur atau tidak. Nah, maka keteladanan nomor 1, role model. Jika kita ingin meminta anak kita, peserta didik kita untuk jujur, maka kita sebagai guru atau sebagai orang tua harus menjadi role model, teladan untuk kejujuran. Oke. Nah, ini Mi ada kasus ini. Kalau anak waktu itu anak usia 7 tahun ya. Ini belum tahu sih indikatornya, dia niat berbohong atau memang sengaja cari perhatian gitu Mi. Jadi ketika itu ditanya, dia menyampaikan satu hal kepada tantenya, bahwa begini gitu, disuruh sama Mbah gitu kan. Yes. Sementara si tante ini nggak ngomong apa-apa gitu Mi, nggak ngomong apa-apa ke anak ini. Kemudian si anak itu ngomong sama si mbahnya bahwa disuruh sama si tante gitu kan. Nah ini kan ada rancu gitu ya Mi. Si nenek paham bahwa itu taunya disuruh sama tantenya, sementara si tante ini nggak tahu apa-apa gitu Mi. Nah ini nggak tahu apakah ini disebut dengan memang karena anaknya yang tidak jujur atau mungkin dia sedang mencari perhatian. Begini, terkadang anak ini tidak mengatakan hal yang jujur itu karena kita terlalu reaktif di dalam mensikapi masalah kita dengan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu mencoba-coba mencari jawaban untuk agar lawan bicaranya itu tidak marah. Nah, mengapa seperti itu? Kita terlalu reaktif
di dalam menerima pengaduan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita ini tidak bisa berbicara jujur kepada kita. Maka kalau ada anak berbicara, kalau toh pun dia sudah terlihat berbohong, maka kita juga harus menunjukkan sikap yang low, standar, biasa, kita bisa diajak ngobrol, bahkan kita bisa untuk tukar pendapat bahwa yang kamu lakukan itu adalah kebohongan, nak. Kamu tidak bisa berbuat seperti ini, tetapi dengan nada yang memang tidak membuat anak itu horor ya, tidak membuat anak itu horor, ketakutan, sehingga apa yang kita maksudkan itu mampu diterjemahkan oleh alam pikiran anak-anak kita. Nah, faktor yang pertama adalah terlalu cepat kita reaktif terhadap pengakuan anak-anak kita. Ini faktor utama. Tetapi kalau kita slow, kita tidak terlalu reaktif dengan yang berlebihan, maka anak-anak juga akan berusaha untuk bersikap jujur. Nah, ini mahal harganya ini Mbak Dara, mahal harganya. Karena kita selalu menilai anak kita ya harus seperti kita. Ya, harus seperti kita. Padahal anak juga mempunyai kepentingan sendiri. Untuk itu kita harus bisa berpikir pada posisi dia, sehingga kita bisa menjadi objektif walaupun kita mempunyai standar kebenaran, dan standar kebenaran itu harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Iya, itu satu ya Mbak Dara ya. Tadi menunjukkan keteladanan. Kalau metode tadi ya, bagaimana sih metodenya? Menunjukkan keteladanan. Yang kedua ini bimbingan. Seperti kasus tadi, kalau kita terlalu reaktif, maka yang ada anak akan kembali mencari kebohongan. Ya, tetapi ketika anak sudah ketahuan kamu bohong, maka yang perlu kita lakukan adalah membimbing, bukan memarahi ya. Jadi beda antara membimbing dan memarahi. Kalau memarahi hanya menunjukkan kamu salah dan hanya dikasih hukuman. Tetapi kalau membimbing itu kita memang memberikan pernyataan kamu salah, tetapi ada solusinya. Harusnya kamu seperti ini, nak. Coba lakukan. Nah, kalau diulang lagi hal yang sama, Mi. Kalau terulang lagi hal yang sama, kita bimbing terus. Sebagai orang tua kita tidak pernah lelah untuk membimbing anak-anak kita supaya memiliki karakter jujur ini. Jadi tiada kata lelah untuk membina anak-anak. Tiada kata lelah untuk membina anak. Tiada kata lelah untuk membina anak-anak. Karena pada dasarnya anak-anak ini adalah juga amanah dari Allah. Jika kita tidak menjalankan amanah itu dengan baik, bagaimana nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada kasus lagi nih, Mi. Kalau pernah menemukan anak yang dia berkata tidak jujur, dan dia tahu gitu bahwa ibunya nggak mau gitu kan kalau dia melakukan itu. Contoh misalkan main gadget atau misal jajan gitu ya. Jajan, ibunya bilang kamu tidak boleh jajan permen. Ketika dia minta duit untuk jajan ke warung misalnya, dia bilangnya mau beli kue atau apa gitu ya selain permen. Tapi sesampainya di sana justru dia beli permen tapi nggak dibawa pulang. Dan ini dia tak paham bahwa ibunya tidak menginginkan dia beli permen. Nah, apa yang harus dilakukan oleh sang ibu nih? Karena ini kan sudah diberitahukan kepada anak bahwa dia tidak jajan permen. Tidak boleh ya, tidak boleh. Permen. Karena permen itu nanti bikin misalkan giginya rusak gitu ya, karena banyak mengandung gula seperti itu. Tapi ternyata dia melakukan lagi,
yang kalau saya menganggap seperti itu adalah kesalahannya terletak pada ibunya. Terletak pada ibunya. Iya, karena ibunya tidak memberikan alternatif apa yang harus dia beli. Atau alternatif apa pengganti sebagai manisan yang memang disukai oleh anak-anak. Harus sejenis gitu, Mi? Ya, mungkin tidak sejenis tetapi mempunyai versi yang sama. Mungkin sama manisnya, tetapi dengan bahan yang berbeda. Atau anak-anak kita ajak untuk membuat manisan sendiri, membuat permen sendiri dari berbagai macam. Itu kan tidak kita lakukan. Artinya kita hanya memberikan larangan tanpa memberikan kita memberikan larangan dan nasihat. Larangan dan nasihat tanpa kita memberikan solusi. Apa yang harus dilakukan anak-anak kita? Ya, ini yang sering terjadi pada ibu-ibu kita, orang tua kita. Kamu tidak boleh itu bawa larangan. Sudah saya nasihatin, sudah saya kasih tahu. Anak kecil itu butuhnya teladan, ya. Anak kecil itu butuhnya teladan. Aku sudah tidak jajan, Umi. Aku sudah tidak jajan. Yes, tetapi anak kecil itu butuh solusi, butuh alternatif. Atau misalnya kita kasih alternatif. Kamu nggak boleh jajan permen, harusnya bolehnya jajan biskuit ini, misalkan kayak gitu. Tapi ternyata dia tetap, karena tidak sama alternatifnya. Karena objeknya berbeda. Objeknya berbeda, ya. Mbak Dara kepingin makan nasi, disuruh makan nasi tujuannya adalah membuat kenyang, tetapi hanya diberikan makanan ringan. Apakah kenyang? Tidak. Maka pasti tetap mencari nasi dong. Iya, sama seperti itu. Anak ingin permen, kita berikan solusi roti. Itu bukan solusi, tapi itu termasuk pilihan-pilihan yang berbeda-beda jenisnya, bukan alternatif dengan cara yang sama. Berarti bukan barang pengganti, bukan barang pengganti, tetapi itu adalah barang apa ya Mbak Dara ya, hanya sebagai alternatif yang tidak bisa kita jadikan barang pengganti. Contohnya begini, kita naik motor. Kalau saya nggak ada Pertamax, pastinya akan menjadi, aku akan beli selain Pertamax apa tuh bensin? Pertalite ya. Kan aku nggak mungkin beli minyak gas atau minyak sayur, kan nggak mungkin ya. Iya. Ini sederhananya Mbak Dara ya, itu sederhananya. Tetapi kalau aku memang butuh minyak sayur, tapi kan nggak mungkin aku butuh Pertalite, minyak Pertalite. Maka barangnya juga penggantinya harus yang sama sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini yang terkadang orang tua lalai atau memang nggak mau repot ya. Atau memang minim ilmu. Jadi menyamakan saja. Aku sudah kasih barang yang lain. Judulnya jajan Mi. Judulnya jajan ya. Tetapi maknanya berbeda. Nah itu tadi. Ini mama yang ngeles gitu ya. Ini mama yang memang tidak mau repot. Tapi judulnya kan sudah saya kasih alternatif. Oke, sudah dikasih alternatif, tetapi alternatif itu tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Gitu. Kalau misalnya anak butuh permen, oke, silahkan bikin manisan sendiri di rumah. Apalagi kalau anak-anak dilibatkan. Saya rasa anak-anak akan lebih mencintai hasil kreativitas mamanya dibanding dia harus beli. Dan dia akan bangga bercerita kepada teman-temannya, ini loh buatan mamaku, permen buatan mamaku. Dia akan bangga membagi-bagikan. Betapa bahagianya kita dengan anak-anak kita. Tetapi itu jarang terjadi karena menganggap sudah ada alternatif loh, padahal berbeda ya. Oke, ini sudah ada yang bertanya nih dari Bu Nyanun Rizky. Memarahi boleh nggak Bu? Gitu. Iya. Anak memarahi anak karena ketidakjujuran. Nah, mungkin salah satunya itu. Ini pertanyaannya memarahi boleh nggak Bu gitu. Memarahi. Ini pertanyaannya lebih lengkap lagi ya, Kak Bu Nyanun atau Bapak ini ya. Oh, ada Bapak. Ini karena profilnya Bapak-bapak. Yes. Oke. Apa Pak ada pertanyaannya? Memarahi boleh nggak? Gitu. Memarahi boleh nggak ya?
Begini Bapak Ibu, kalau kita marahi anak-anak kita, maka tidak akan terjadi hubungan erat pada anak-anak kita. Maka akan terjadi dendam, akan terjadi saling kebencian, sehingga tidak timbulnya keakraban di dalam sebuah keluarga. Dan itu sulit sekali untuk terjadi kejujuran. Maka hemat saya, jika memang anak-anak kita mengalami kesalahan, mari kita ajak sharing, kita ajak untuk berdiskusi, kita nasihati, kita motivasi, bukan kita marahi. Kita marahi, karena kalau konotasi dimarahi itu tidak ada nasihat di dalamnya, hanya menyalahkan, atau tidak ada solusi alternatif di dalamnya, hanya menyalahkan apa yang telah dia lakukan. Maka lebih baik arahkan, bimbing, nasihati. Ya, diarahkan, dibimbing, dan dinasihati. Jadi enggak rekomen untuk memarahi ya. Aku tidak rekomen deh. Kalaupun misalkan anak berbuat kesalahan, mungkin bisa ditegur gitu ya, Mi, ditegur dengan kasih sayang. Dinasihatin, dimotivasi, didorong untuk berbuat baik, dan apa ya, dibuat untuk kontinuitas ya Mbak ya, lebih kepada kontinuitas. Atau sebuah proses pembiasaan ya, pembiasaan yang terus kita lakukan. Terkadang kita memberikan anak-anak kita itu, ketika anak-anak kita mengalami dia tidak jujur dengan apa yang tindakan yang dia lakukan, maka kita spontan reaktifnya berlebihan. Satu, berlebihan sehingga menghasilkan marah. Maka bagaimana anak-anak selalu memberikan jawaban itu, pasti dia tidak akan berani untuk berkata kejujuran. Maka berikan reaktif yang seperlunya dengan jiwa cinta dan kasih sayang, sehingga tidak timbul rasa dendam, benci anak kepada kita. Bahaya loh kalau anak kita dendam dan benci sama kita. Yang ada bukan nasihat, malah diartikan dengan diartikan dengan hal-hal yang negatif, yang akhirnya memisahkan hubungan keakraban antara orang tua dengan anak. Maka hemat saya, stop, tidak dimarahi, tetapi dinasihatin, dimotivasi, didorong, dan diarahkan alternatif-alternatif apa yang bisa dia lakukan selain kesalahan yang telah dilakukannya. Oke, nih masih dengan orang yang sama, Kak Bu Yanun Rizky. Bagaimana mendidik anak yang memiliki klepto? Klepto ya, Bapak atau Ibu itu ya? Sepertinya Bapak ini. Bapak ya. Kalau penyakit klepto, Bapak, memang sudahkah didiagnosa? Sudahkah didiagnosa? Mohon maaf. Kita menyatakan klepto itu tidak bisa dengan hanya pengamatan. Tidak bisa dengan pengamatan saja, tetapi dia sudah harus melalui psikiater, sudah dibawa ke psikiater, dan tingkat kleptonya itu seperti apa, tingkatan-tingkatannya itu. Terkadang orang tua menyatakan, atau kita sebagai guru menyatakan, ini anak klepto. Kita bisa lihat dong. Kita lihat dulu latar belakangnya. Kalau memang anak ini tidak terpenuhi kebutuhannya, dia mempunyai keinginan tetapi tidak terpenuhi, lantas dia mencuri, berarti dia bukan klepto. Memang faktor kebutuhan yang mendorong dia untuk melakukan itu, untuk melakukan pencurian. Tetapi kalau sudah klepto itu dia nggak sadar bahwa dirinya mencuri. Ya, ini yang harus ada batasannya. Dia tidak menyadari bahwa dia mencuri, melakukan satu kesalahan. Yes, dia nggak sadar, tiba-tiba dia ngotel gitu Mbak ya, apa itu ya bahasanya ya? Iya, kalau menyelipkan ya. Apa itu, nggak ngerti aku bahasanya. Menyembunyikan ya, ini orang Jawa ini bahasanya. Jadi dia nggak sadar dia melakukan itu, sampai ke tingkat itu klepto. Tetapi ketika dia sadar, dia masih takut, terus karena memang ketika ditanya faktor kebutuhan, itu bukan klepto, Mam.
tapi faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan faktor kebutuhan yang lain-lain, faktor mungkin dia kan orang tuanya kaya, orang tuanya bisa untuk memenuhi kebutuhannya. Bisa jadi komunikasi dia dengan orang tua terhambat, sehingga ketika dia menginginkan apa, orang tua tidak mampu untuk memenuhi, tetapi dia tidak tahu jenis kebutuhannya apa. Jadi harus ditulis lebih dalam lagi ya. Diagnosa lebih dalam, benarkah anak ini klepto atau hanya ingin memenuhi kebutuhannya saja. Jadi tidak hanya berasumsi sendiri ya, karena tidak. Melihat mungkin suka mengambil barang orang lain gitu ya, tapi harus diagnosa lebih jauh, apakah dia benar-benar klepto apa memang karena unsur kebutuhan tadi. Itu harus kita cek lebih dalam, dan kalau memang sudah cek itu juga dirinya, lingkungannya, orang tuanya, masyarakatnya, teman-temannya, itu harus kita diagnosa lebih dalam lagi, baru kita dapat mengambil kesimpulan. Dan kesimpulan itu pun tidak bisa kita yang memverifikasi, tetapi yang memverifikasi, yang menyatakan yes dia klepto adalah memang orang-orang yang berkompeten dan tersertifikasi, seperti memang psikiater ya. Pakarnya ya, Mi ya. Yes, kalau kita hanya sebagai guru atau orang tua, tetapi dengan keilmuan kita yang terbatas, lantas kita memberikan label kepada anak ini klepto, maka akan merusak karakter, nama baik, citra dirinya nanti di kemudian hari. Begitu Kak Bu Janun Rizky, semoga membantu ya jawaban dari Umi Anik, dan juga terima kasih nih ada Bunda Fatima ya. Ada Bunda Fatima ini juga seorang guru, Mi. Masya Allah. Di TK Al-Fasyar di daerah Bunda Fatima, Masya Allah, selamat siang. Kemudian ada Kak Devi Nirmala ya. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam tayangan ini, dan lanjut ke berikutnya. Setelah pertanyaan dari Kak Bu Janun Rizky, kita berlanjut ke materi selanjutnya tentang metode ya, manfaat dari jujur. Manfaat dari jujur ya pastinya banyak sekali. Manfaat dari jujur, sering kita merasakan bahwa dengan kejujuran itu hati menjadi tentram. Ya kan Mbak, hati menjadi tentram. Bahwa orang yang berlaku jujur itu sesungguhnya orang yang berbuat sesuatu sesuai dengan hati nuraninya, tanpa dibuat-buat, tanpa dibikin-bikin. Perilakunya itu jujur apa adanya, tanpa kepalsuan, dan itu akan membuat ketentraman dan ketenangan di dalam hati. Dan itu yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, kalau kamu jujur enak kok, Bunda nggak marah, ayah nggak marah kok, ibu guru nggak marah, udah jujur aja nak. Kalau jujur itu hati kita jadi seneng, jadi enak. Coba kalau kamu bohong, pasti kamu was-was kan, pasti kamu takut kan, orang lain tahu kan. Nah, itulah Mbak Dara. Jadi manfaat dari karakter jujur ini adalah timbulnya ketentraman di dalam hati, karena orang yang berdusta, lawannya jujur kan bohong ya. Lawannya itu kan bohong dusta. Lawannya bohong berarti itu sinonim Mbak Dara, bukan antonim ya, itu sinonim ya. Jadi dusta itu berarti ya orang yang berdusta Mbak Dara itu pasti akan gelisah ya, pasti akan gelisah, sehingga tidak ada ketenangan di dalam hatinya. Yuk kita menghilangkan kegalauan dengan cara jujur ya. Jangan-jangan orang yang suka punya status galau, jangan-jangan dia tidak karena tidak jujur dengan hatinya, tidak jujur dengan perasaannya,
sehingga dia galau. Ayo dicek lagi statusnya yuk. Maka jangan sekali-kali kita berdusta, karena dusta ini akan menimbulkan kegelisahan, kegalauan di dalam hati ya. Lebih baik jujur, karena jujur itu menenteramkan hati, ya nggak Mbak? Betul sekali. Tentram nggak Mbak kalau kita ngomong apa adanya? Iya, jadi nggak merasa harus kalau misalkan berkata tidak sesuai dengan apa adanya, pasti akan mengarang ya, Iya, mengarang cerita atau menuntut kebohongan yang lain gitu. Ya. Selanjutnya, selain dari hati tentram, maka akan timbul keberkahan. Ya. Pasti hidup akan berkah atau barokah atau bertambah kebaikannya. Nah, ini karena kejujuran itu, mungkin kejujuran itu akan dicemooh orang, bisa jadi, ya nggak Mbak? Ya. Ada mungkin Daryl sering dengar gini, berkatalah jujur walau itu pun pahit. Iya, gitu. Walaupun pahit nanti buahnya akan manis. Insya Allah. Amin. Insya Allah akan manis ya. Dengan buah yang manis itulah maka kehidupan juga akan manis. Seperti itu ya. Akan bertambah bilangan-bilangan kebaikannya. Ya. Nah, karena itu yang memang yang harus yang kita cari ya, ya, keberkahan dan kebaikan di dalam kehidupan. Ada orang tua, saya pernah membaca artikel Mbak Dara. Jadi ada orang tua dibawakan anaknya dengan uang yang sangat banyak. Dia bukannya bergembira, malah dia menangis. Dia bertanya, uang ini kamu dapatkan dari mana? Jangan sampai uang inilah yang menghantarkan nanti kita ke dalam neraka. Jadi Masya Allah, jadi kita sebagai orang tua hendaknya bertanya kepada anak-anak kita, nah ini baju kayaknya Umi nggak pernah beliin deh, dari mana? Nah ini pulpen kayaknya ayah nggak pernah beliin deh, kamu dapat dari mana? Nabung mah, oh kamu nabung, hebat ya kamu sudah bisa nabung. Ditanya, tapi kayaknya kamu jajan terus deh. Nah itu namanya mama curiga terus. Berikan peluang kepada anak-anak kita untuk menyatakan kebaikannya, walaupun di sisi lain kita terus mendampingin, mendorong dan mencari tahu kebenaran perilaku anak-anak kita tanpa menghakimi. Jangan dihakimin terlebih dahulu, atau diinterogasi gitu ya. Atau interogasi kayak penjahat. Anak kita bukan kriminal. Anak kita bukan penjahat atau anak kita bukan kriminal. Maka berikanlah kasih sayang yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita nyaman dengan diri kita dan mampu berkata dengan kejujuran yang sebenar-benarnya. Itu ya. Mitra Jesi, kita di menit ke-41 terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Seru sekali ya. Atau juga bisa jadi lewat kejujuran itu bisa menghantarkan cita-cita loh Mbak Dara ya. Iya betul sekali. Karena orang yang jujur itu berpotensi untuk menggapai cita-citanya itu lebih baik gitu. Karena yang dia pikirkan hanya positive thinking. Tetapi dia tidak pernah berpikir tentang bagaimana caranya untuk curang, tetapi dia berpikir bagaimana caranya supaya saya mendapatkan goal yang saya inginkan ya. Jadi proses untuk mencapai cita-cita itu berpeluang lebih dalam, lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang suka berbohong. Jadi memang tadi ya Mia, bahwa kejujuran itu dibutuhkan di semua lini kehidupan. Iya. Di rumah, kalau nggak jujur otomatis nggak terjadi percecokan terus iya, ya benar. antara kakak dan adik misalkan, yes. atau orang tua dengan anak gitu ya, atau anak dengan siapapun di dalam rumah itu, dan kemudian di sekolah pun akan berkurang temannya karena sifat ketidakjujuran. Iya betul. Dan yang paling pasti Mbak, kejujuran itu menghasilkan kesetiaan. Wes, mantap kan?
Jadi kalau orang yang nggak setia berarti dia nggak jujur. Masya Allah. Jadi kesetiaan itu Mbak Dara, keadaan seseorang untuk tetap berada pada posisinya. Kesetiaan tetap berada pada amanah yang telah Allah berikan kepada dirinya. Kesetiaan seorang pasangan terhadap pasangannya itu karena sudah diikat dengan janji yang ada di hadapan Allah dan masyarakat yang bersaksi pada saat itu, maka itu dilandasin berbasis dengan kejujuran. Jika kejujuran sudah bukan menjadi basisnya, maka kesetiaan akan hilang. Yes. Panjang nanti ceritanya. Panjang nanti. Kalau ngebahas kesetiaan ini kita ngebahas tentang kejujuran. Nanti panjang, berapa ada pertanyaan takutnya nanti. Berarti sambung setia. Kita akan bahas tentang kesetiaan di lain waktu mungkin ya. Oke, siap. Insyaallah. Oke, Umi. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement atau informasi program di sekolah SDS Kasihan Anda 1. Ayah Bunda SDS Kasihan Anda 1 ini telah membuka ya pendaftaran untuk tahun pelajaran 2022 ya, tahun 2023. Mari daftarkan sekarang juga. Anak-anak yang saat ini masih TK boleh didaftarkan ke kita saat ini karena kita sudah mulai membuka pendaftaran sebelum ditutup ya. Sebelum tutup mari segera daftarkan putra putri karena kita mendidik dengan cinta kasih, kita mendidik dengan keteladanan yang berbasis pada kejujuran. Terima kasih. Baik, Mitra Jessi, terima kasih atas kesetiaannya. Yes. Sudah stay tune pada posisinya kesetiaan. Sudah stay tune di 107.7 FM ataupun sudah berpartisipasi dalam tayangan kali ini di program Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati bersama Umi Anik Retnawati MPD, dan tentunya Dara mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam memandu acara kali ini. Iya, begitu pula saya Mbak, jika ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami pamit undur diri. Oke. Sebelumnya Dara ucapkan kepada Mbak Devi, Pak Paimun, Bunda Fatima dan Kak Bunyamun Rizky yang sudah hadir di tayangan live kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.